Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Goedemorgen allemaal, Shalom. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah gereja di Nederland saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari. Namens de Kerk Perki Nederland in Amsterdam Zuidoost heten we de hele gemeente van hartelijk welkom. Speciaal voor degenen die voor het eerst in de Kerk Perki Nederlands dienst meemaken of degenen die volgen via online uitzendingen. De dienst wordt vandaag geleid door Ibu Betty Ciptasari. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Neem plaats. Tema Van GPN adalah Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu. Saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini kita masuki minggu-minggu Koinonia dan tema ibadah hari ini adalah mengampuni dan diampuni. Tema van vandaag is vergeven en vergeven zijn. En laten we samen zingen Kidung Jemaat 33, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu.
hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Broeders en zusters, laten wij in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonden voor Hem belijden. Wij bidden. Ja, heilige God en Vader, die vol van liefde zijt, wij belijden voor U. Zoals wij ook belijden voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. Als ook tekortgeschoten zijn in het goede te doen. Wij belijden dit voor U. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Al onze tekortschieten als gelovige mensen, die Gij geheiligd hebt in deze wereld, die zwakheid van onze geloof, de ontrouw en de geslotenheid en onduidelijkheid in onze getuigenis, onze overtredingen en onze zwakheid belijden we voor U. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Vergeef ons onze zonden en schenk ons uw vrede, ja Vader. Verlos ons van onze zonden en vernieuw ons leven in Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld. Amen. Broeders en zusters, indien wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig, zodat Hij al onze zonden en schuld vergeeft en ons heilig van al onze ongerechtigheid. Daarom laten we elkaar ook vergeven en ons verontschuldigen, de een tegenover de ander, opdat de liefde van Christus duidelijk is in ons dagelijks leven. Zusters en broeders, we verzoeken u te gaan staan en te luisteren naar de richtlijnen voor nieuwe leven, zoals geschreven staat in Colossiërs 3, vers 12 en 13. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u lief heeft, moet u zich kleden in enig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand en anders iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Laten we samen zingen, Ku berbahagia, Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
neem uw plaats. Voor de kinderen, jullie mogen naar kindernevendienst. En ik wens jullie gezegende dienst. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Voordat we de Bijbel samen lezen, laten we samen bidden. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih jika pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami mengerti apa yang kami baca. Roh Kudus yang berbicara kepada masing-masing dalam hati kami. Sehingga firman yang didengar, firman yang ditabur, sungguh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Onze Vader in de hemel, wij komen tot u met nederig hart. Wij willen luisteren naar uw woord. Heilige Geest, hulp ons zodat we Gods woord kunnen begrijpen. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang berdiri depan, biarlah kuasa dari Tuhan sendiri yang Tuhan anugerahkan, dan biarlah kuasa Tuhan dan mulut yang keluar dari kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu juga berasal dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk, diajar firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 1-11 yang berbunyi, Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, suruhlah semua orang keluar dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, mendekatlah kepadaku. Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta memegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada yang ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen
dan dekat dengan aku, engkau beserta anak cucumu, kambing, domba, dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aldus het woord van de Heer, lof zij u Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Goedemorgen. Shalom. Ya, senang bertemu dengan saudara kembali. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan karya Kristus di kayu salib, ya, yaitu tentang pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Juga tentang perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni sesama kita, seperti juga Tuhan telah mengampuni kita. Ya, vergeven en vergeven zijn. Tapi saya mau bertanya, apakah mengampuni itu mudah? Is het makkelijk om te vergeven? Nee, tidak selalu mudah ya. Mungkin mudah diucapkan dan juga mungkin mudah dikhotbahkan. Tapi prakteknya tidak selalu mudah, juga tidak sederhana. Karena pengampunan itu adalah sebuah keputusan, tapi juga sebuah proses. Hari ini kita belajar dari kisah Yusuf, cerita Yusuf dan saudara-saudaranya tentang bagaimana proses mengampuni dan menerima pengampunan itu. Nah, saudara-saudara, biasanya luka hati itu makin dalam kalau pelakunya, orang yang menyakiti kita atau orang yang melukai kita, itu adalah orang yang sangat dekat atau sangat kita kasihi. Jadi makin dekat, makin lukanya dalam. Makin kita kasihi, makin lukanya dalam. Semakin kita mencintai orang itu, lukanya makin parah. Jadi tidak heran kalau luka batin itu, luka hati itu biasanya disebabkan oleh keluarga kita sendiri atau orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, Yusuf juga pernah bergumul dengan luka hati ini ya, luka batin ini. Karena akibat dari tindakan saudara-saudaranya yang apa? Yang menjual dia menjadi budak di Mesir. Nah, saudara-saudaranya sebelum itu juga terluka sebenarnya. Apa luka saudara-saudaranya? Mereka dilukai oleh ayah mereka yang tidak memperlakukan anak-anaknya dan istri-istrinya, karena istrinya ada banyak ya, istri-istrinya dengan adil. Jadi luka hati dalam keluarga banyak sekali dalam keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya, kompleks. Dan ada proses panjang sampai pada akhirnya Yusuf itu bisa mengakui kepada saudara-saudaranya siapa dirinya, lalu memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya. Itu proses yang panjang. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat sebenarnya ada 2 jenis pengampunan atau 2 jenis tindakan mengampuni. Yang pertama adalah decisional forgiveness atau keputusan mengampuni, dan yang kedua adalah emotional forgiveness atau proses kesembuhan emosi. Yang pertama yang saya sebut sebagai decisional forgiveness atau pengampunan yang sifatnya keputusan, itu keputusan untuk mengampuni, ya. Yang kedua itu pemulihan, emotional forgiveness itu pemulihan hati setelah keputusan untuk mengampuni diambil. Jadi proses pemulihan baru terjadi setelah keputusan diambil. Tapi bukan berarti waktu udah ada keputusan langsung sembuh, nggak bisa begitu ya. Jadi memang sakit dalam hati kita itu nggak langsung hilang setelah kita memutuskan dengan sungguh-sungguh saya mengampuni dia. Tapi butuh proses pemulihan, butuh waktu sampai sepenuhnya hati kita sembuh dan tidak terasa sakit lagi. Saya sangat suka dengan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini karena
diceritakan oleh Alkitab dengan sangat jujur. Semuanya jujur apa adanya. Bahwa Yusuf tidak langsung bisa mengatakan atau mengakui jati diri yang sesungguhnya di depan saudara-saudaranya. Lalu tidak langsung juga memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya pertama kali waktu Yusuf melihat mereka di Mesir. Karena sebelumnya kan udah pernah ketemu, tapi nggak bisa langsung mengakui saya Yusuf gitu. Kalau kita amati Kejadian 42 ayat 7, di situ dicatat, waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Jadi Yusuf kenal mereka, tapi saudara-saudaranya nggak kenal mereka. Terus suara Yusuf seperti kayak bentak-bentak gitu ya. Jadi galak gitu kepada saudara-saudaranya. Kemudian ayat 9, Yusuf teringat akan mimpi dia tentang saudara-saudaranya, tentang ayah ibunya. Nah, dari ayat-ayat ini kita tahu ada proses di dalam hati dan pikiran Yusuf ya, bahwa Yusuf tidak serta-merta langsung bisa mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan 2 kali dalam cerita Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf menguji moral mereka. Yaitu apa? Yang pertama menaruh uang di kantong mereka. Itu di Kejadian 42 ayat 35. Udah gitu, pulangkan mereka, baru tahu ternyata ada uang. Balik lagi, terus yang kedua diuji lagi, yaitu apa? Menaruh piala di karungnya Benyamin. Itu Kejadian 44 ayat 4 dan 5. Kemudian juga dikatakan Yusuf menangis waktu melihat adiknya Benyamin. Tapi waktu itu pun dia juga tidak mengatakan siapa dia kepada saudara-saudaranya. Meskipun Yusuf sudah menjamu makan saudara-saudaranya di rumah dia, tapi nggak ngaku. Saya Yusuf loh saudara, nggak ngaku dia, nangis sendiri. Itu ada di Kejadian 43 ayat 30 dan 31. Baru setelah di Kejadian 45, jadi panjang ya, dari 42 sampai 45, Yusuf memperkenalkan dirinya dan menyatakan pengampunan kepada saudara-saudaranya setelah menangis meraung-raung sendirian. Ya, di ayat 1 dan 3. Ya kan, dia nangis dulu sendirian, terus habis itu cuci muka terus keluar gitu kan. Nah, jadi ada proses di situ, ada proses yang terjadi dalam diri Yusuf. Nah, dari perjalanan batin Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya ini, ada beberapa tahap yang dilewati yang oleh para ahli, atau saya mau sebut REACH, R dalam bahasa Inggris, REACH. Recall, empathize, accept, commit, hold, REACH. Nah, recall itu apa? Recall itu adalah memanggil memori. Jadi mengingat kembali apa yang sudah terjadi. Tapi dalam hal ini mengingat kasih Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan selama Yusuf menderita. Bahkan ketika dia dalam perbudakan, penjara dan sebagainya, tapi dia mengingat semua yang sudah terjadi dan kesetiaan Tuhan selama proses itu. Yusuf ingat juga akan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepadanya waktu dia masih muda. Dan mimpi itu teringat waktu apa? Waktu melihat saudara-saudaranya menyembah dia. Jadi waktu dia mengingat mimpi itu, mengingat apa yang Tuhan sudah berikan, Yusuf bisa mengerti, oh ternyata Tuhan itu sudah merancangkan yang baik melalui penderitaannya dan mimpinya betul-betul terjadi. Yusuf bisa melihat bahwa di tengah kisah penderitaannya itu, gara-gara saudara-saudaranya itu, Tuhan berjalan bersama dia. Tuhan terus menuntun dia dengan kasih-Nya. Dia bisa melihat itu, dia recall semua itu. Ini yang disebut sebagai proses empati atau berempati atau to empathize. To empathize, memahami isi hati Tuhan, mengerti Tuhan, mengerti apa kehendak Tuhan untuk kita kerjakan ketika kita merasa terluka. Tapi di sini kalau dalam psikologi bukan cuma
mengerti Tuhan, tapi juga mengerti diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, langkah kedua disebut menerima atau to accept, menerima. Yaitu apa? Menerima kasih karunia Yesus yang cuma-cuma bagi kita, menerima tuntunan Roh Kudus, menerima anugerahnya, menerima Roh Kudus sebagai penolong kita. Karena kita nggak bisa sendirian kan? Kita nggak bisa mengampuni dengan kekuatan sendiri. Kita harus menerima pertolongan Roh Kudus, anugerah Tuhan. Baru setelah itu kita bisa commit atau say commit. Yaitu apa? Berkomitmen untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti isi hati Tuhan, yaitu mengikuti perintah untuk apa? Ampunilah orang lain seperti aku sudah mengampuni kamu. Mengikuti perintah Tuhan, yaitu tinggal dalam pengampunan dengan pertolongan Roh Kudus. Setelah itu apa? Hold. Hanya hold. Hold itu pegangan, ya, berpegang terus. Berpegang terus pada Yesus selama kita bergumul untuk bisa mengucapkan kata-kata pengampunan di depan saudara-saudaranya, seperti Yusuf, ya, mengatakan pengampunan di depan saudara-saudaranya, tapi terus berpegang pada kekuatan dan kasih Tuhan. Nah, pada waktu kita bergantung pada kasih Tuhan dan pada pengampunan yang sudah kita buat itu, kita biasanya tetap ada dalam pergumulan, ya. Setelah mengambil keputusan, masih bergumul dengan luka hati, rasa sakit dan sebagainya. Jadi memang ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengampuni orang lain, ya. Ada reach yang kedua yang saya sebut, reach yang kedua itu disebut recall, empathize, altruistic give or forgiving, commit and hold. Jadi yang ketiga apa? Bedanya adalah altruistic forgiving itu pengampunan cuma-cuma tanpa syarat. Dia mau tetap begitu, mau nggak begitu, saya tetap mengampuni. Nah, tapi bedanya apa? Recall di sini adalah mengingat dan mengenal rasa sakit kita sendiri. Oh ya, ternyata dampaknya begini begitu bagi hidup saya, sakitnya ini dan itu bagi saya. Tapi kemudian juga mencoba melihat dari sisi objektif, sisi kita dan sisi orang lain, yaitu berempati pada orang lain. Oh, saudara-saudara saya, kalau ini Yusuf ya, oh saudara-saudara saya ternyata juga terluka, dilukai oleh ayah mereka yang gak adil. Makanya mereka begitu sama saya, karena cemburu gitu kan. Ada empati di situ. Pada empati kepada orang yang sudah menyakiti kita. Oh, ternyata dia juga adalah orang yang terluka, makanya dia melukai saya. Nah, kemudian setelah itu menggantikan rasa sakit dengan empati, bukan simpati ya, dengan belas kasih, dengan melandaskan pada perintah Yesus untuk apa? Love your enemy. Kasihilah musuhmu. Nah, ini juga yang dilakukan Yusuf. Pada waktu ia menguji saudara-saudaranya dengan menaruh uang dan piala di karung mereka itu, terus menangis terseduh-seduh sendiri di tempat yang tersembunyi. Ini proses yang terjadi ya. Dia terus menangis. Baru setelah proses ini lewat, selesai, Yusuf bisa memberi pengampunan cuma-cuma, altruistic forgiveness tadi. Jadi altruistic forgiveness harus melewati yang proses yang pertama tadi, recall dan empati. Setelah dia mengatakan pengakuan pengampunan kepada saudara-saudaranya, ini pun masih ada proses berikutnya yang panjang, yaitu apa? Rekonsiliasi relasi. Hubungannya harus diperbaiki. Ya, antara Yusuf dan saudara-saudaranya itu nggak gampang juga. Bahkan Alkitab mencatat bahwa saudara-saudara Yusuf itu kembali minta maaf lagi kepada Yusuf setelah ayah mereka meninggal di Kejadian 50. Itu bertahun-tahun setelah pengampunan dilepaskan kepada mereka. Jadi rekonsiliasinya panjang juga. Nah,
Ya, kita baca dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ya. Mari kita baca. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ke ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oke, sebelum masuk, coba perhatikan ayat-ayat ini. Ini jauh setelah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya masih nggak percaya dia diampuni, betul nggak? Kemudian hebatnya lagi, Yusuf meyakinkan mereka bukan cuma diampuni, tapi dia mengatakan aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Bukan cuma dikasih pengampunan, tapi juga dikasih kehidupan. Itu beyond what they deserve yang Yusuf kerjakan ini ya. Oke, kita balik lagi. Jadi meskipun sudah ada keputusan ya, keputusan mengampuni, saya sudah diampuni, sebetulnya harusnya begitu. Tapi ternyata ya proses pemulihan masih terus harus terjadi. Kita tetap harus terus berkomitmen pada keputusan mengampuni yang sudah dibuat sebelumnya. Atau komit pada keputusan yang dibuat sebelumnya. Kenapa begitu saudara? Kenapa begitu? Karena saudara-saudara Yusuf kan bisa jadi nggak berubah loh. Tetap begitu kan orangnya. Tetap nyebelin gitu maksudnya. Kita juga kan, teman kita tetap nyebelin, saudara kita tetap nyebelin, nggak berubah ya. Tapi kan tetap harus menjaga pengampunan itu, betul nggak? Jadi kadang kita harus tetap berkomitmen pada pengampunan yang sudah dibuat untuk orang yang masih punya dosa yang sama kadang-kadang. Jadi komit. Dalam kehidupan modern kita, langkah-langkah praktis contohnya adalah misalkan menulis jurnal, ya, diary, berbicara dengan teman seiman untuk terus mendukung dalam doa, dengan sahabat satu kelompok pertumbuhan iman misalkan, tentang pengalaman emosi atau pengalaman memori. Kok aku sebel lagi ya melihat dia ya, gitu ya. Terus doa bareng-bareng supaya proses penyembuhan luka itu boleh terjadi sampai tuntas. Proses mengampuninya boleh tuntas. Dalam proses ini itu ada naik turun emosi. Ya, perasaan mengampuni dan terus diampuni itu harus terus kita pegang erat. Itu namanya hold, terus dipegang erat. Misalnya, kalau orang yang melakukan dosa, kan muncul rasa bersalah. Kalau kita nyakiti hati orang lain, muncul rasa bersalah. Terus suka ada dakwaan yang muncul lagi, betul? Nah, hold to the forgiveness, hold to God's grace. Kemudian juga ada keraguan, apakah saya sungguh-sungguh diampuni ya? Jangan-jangan dia masih ingat ya. Apakah saya sudah sungguh diampuni? Atau kalau kita yang terluka, kita kembali terluka oleh orang yang sama. Udah diampuni sebelumnya, dia ngelukain lagi. Berarti kan orang yang sama lukain kita kembali. Ada perasaan tertentu yang muncul. Nah, jadi bisa saja terjadi orang kembali melukai kita, memunculkan luka di atas luka lama.
Betul? Jadi kita harus hold on, terus memegang pengampunan yang sudah kita buat. Jadi inilah yang terjadi pada waktu Yakub meninggal, ayah mereka meninggal, saudara-saudara Yusuf itu kembali ada rasa bersalah. Guilt feelingnya muncul lagi, guilty feeling. Ragu-ragu, saya sudah diampuni belum ya? Jangan-jangan belum. Ini gara-gara ayah aja nih, jangan-jangan. Ragu-ragu. Mereka mengalami kesulitan untuk mengerti, menerima pengampunan dari Yusuf. Tapi Yusuf sebenarnya terus memegang perasaan pengampunan terhadap saudara-saudaranya. Dan sebenarnya mereka juga telah diampuni. Nah, kita pun kadang juga mirip juga dengan saudara-saudara Yusuf ini ya, yang sulit menerima pengampunan kadang. Meskipun sudah diampuni Tuhan, meskipun sudah diampuni orang lain, tapi tetap merasa bersalah. Tetap ada dakwaan dalam hati kadang-kadang. Tuh kan gitu ya, kamu begitu. Bahkan takut menghadapi orang yang sudah kita lukai. Kalau ketemu malah lewat jalan lain ya, lihat ke arah lain, karena takut melihat dia. Takut menghadapi orang yang pernah kita lukai. Atau sebaliknya, takut ketemu dengan orang yang melukai kita. Nah, kita pun ternyata harus belajar untuk menerima pengampunan selain memberi pengampunan. Jadi bukan hanya memberi pengampunan yang gak gampang, ternyata menerima pengampunan pun juga tidak mudah. Pada waktu Yusuf berdamai dengan dirinya, Yusuf sudah berdamai dengan dirinya. Karena memahami bahwa Tuhan Allah itu merancangkan yang baik untuk Yusuf dari akibat dosa saudara-saudaranya. Proses perjalanan pemulihan saudara-saudara Yusuf ternyata belum berakhir. Jadi waktunya Yusuf sudah kelar gitu ya, saudara-saudaranya belum kelar. Bertahun-tahun masih bergumul dengan rasa bersalah, ketakutan akan menerima akibat dari dosa mereka. Mereka sulit memahami anugerah pengampunan yang tanpa syarat, nggak ada syarat apapun dari Yusuf. Bahkan Yusuf ngasih makan ke mereka juga. Ini karena mereka juga tidak bisa melihat pengampunan tanpa syarat dari Tuhan. Pengampunan Tuhan tanpa syarat. Kita juga bisa memberi pengampunan tanpa syarat. Ketika kita tidak memahami apa itu pengampunan tanpa syarat melalui karya salib Kristus, kita juga akan kesulitan menerima pengampunan bagi diri kita sendiri, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Malah saya sering melihat juga dari banyak orang, karena saya bekerja di bidang konseling ya, kebanyakan klien itu lebih sulit menerima pengampunan untuk dirinya sendiri daripada mengampuni. Contohnya, lebih sulit menerima pengampunan ya untuk dirinya sendiri karena rasa bersalah kepada orang tua daripada menerima pengampunan dari orang tuanya. Orang sulit menerima bahwa dirinya salah atau saya berdosa. Kenapa? Orang sulit menerima dilayakkan untuk dihapus kesalahannya tanpa membayar apapun, tanpa menanggung hukuman apapun. Itu sulit. Sulit mengampuni diri sendiri daripada orang lain. Kenapa? Karena untuk menerima pengampunan, kita harus mengakui sisi buruk diri kita. Sisi gelap dari diri kita. Kita harus akui itu ada. Kita harus mengakui saya berdosa. Baru bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Baru setelah kita bisa berdamai dengan keburukan kita sendiri, baru setelah kita bisa terima sisi gelap diri kita sendiri di hadapan Tuhan dan sesama apa adanya, baru setelah kita merasa butuh anugerah pengampunan Tuhan karena saya ternyata buruk, membuka tangan, baru bisa membuka tangan, baru bisa menerimanya. Tanpa ada keberanian untuk melihat saya ternyata buruk, saya ternyata jahat, akan sulit untuk menerima. Kalau kita berpikir bahwa kita perlu membayar dosa kita, perlu melakukan sesuatu untuk membayar apa yang sudah kita rusakkan, sama seperti saudara-saudara Yusuf ya, jadikan kami budak saja, saya bayar apa yang saya sudah kerjakan dulu. Kita akan terus dihantui rasa bersalah, akan terus ada rasa bersalah, nggak ada damai. Tapi ini sesungguhnya muncul
karena kita tidak mengerti anugerah Tuhan, karena tidak mampu menerima anugerah Tuhan yang cuma-cuma itu, kita cenderung bergantung pada usaha kita sendiri, kebaikan kita sendiri untuk menghapus akibat kesalahan kita. Padahal sama seperti saudara-saudara Yusuf, mereka tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang sudah mereka rusakkan dari hidup Yusuf, apa yang sudah mereka ambil dari hidup Yusuf, nggak bisa. Kenapa? Siapa bisa mengembalikan masa remaja Yusuf yang dari umur belasan tahun sampai 40 jadi budak? Yang mereka perlukan adalah menerima anugerah pengampunan. Dan baru setelah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun setelah Yusuf mengampuni mereka, baru mereka mengerti apa itu anugerah pengampunan. Setelah ayah mereka meninggal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara juga sulit mengampuni orang lain? Atau sulit menerima pengampunan anugerah dari Tuhan maupun dari orang lain? Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan Allah Bapa. Dan kalau kita sudah menerima, maka kita bisa memberikan pengampunan anugerah itu kepada orang lain. Tapi hanya di dalam anugerahnya. Mari kita berdoa. Lata bersama bidang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana kami boleh belajar bagaimana sesungguhnya proses mengampuni dan menerima pengampunan itu. Apa yang harus kami lakukan? Dan bahwa kami hanya bisa mengampuni dan menerima pengampunan kalau kami menerima anugerah daripada-Mu, dari Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kami. Hanya melalui karya Kristus kami bisa menerima anugerah itu dan membagikan anugerah itu pada orang lain. Karena itu Tuhan, kami buka tangan kami buka hati kami untuk menerima anugerah itu, dan dengan murah hati juga membagikannya kepada orang lain yang sudah menyakiti hati kami, yang sudah merusakkan hidup kami, yang sudah melukai kami begitu dalam. Kami juga menerima pemulihan, mau membuka hati untuk menerima pemulihan daripada-Mu Tuhan, supaya sakit yang kami rasakan boleh disembuhkan. Dan di dalam bilur-bilur Kristus, luka kami sembuh. Dan ketika kami sembuh, kami juga boleh menyentuh bilur-bilur orang lain dan membagikan kesembuhan itu. Onze Vader, dank u wel voor Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Dank u wel voor uw vergeving voor ons. We willen ook anderen vergeven. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami di dalam anugerah-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, tapi dengan sukacita karena sudah menerima anugerah Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan. Dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Puji terus Yang Maha
Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Verba, kita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami. We gaan samen bidden en ik zal in het Indonesisch bidden en daarna bidden we samen in het Nederlands Onze Vader en aan het einde van bidden gaan we samen zingen Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa, laten we samen bidden. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami. Biarlah kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit, penyakit, pergumulan hidup atau hal apapun. Karena kasih kami kepada mereka, kami ingin membawa mereka kepadamu ya Tuhan. Khususnya mereka yang ada dalam peperangan, yaitu yang ada di Israel atau di Syria atau di Afrika. Biarlah Tuhan hadir bagi saudara-saudara kami di sana. Kami berdoa juga untuk kedamaian di Indonesia dan Belanda. Berkati para pemimpin di Indonesia dan Belanda, kabinet dan politikus, supaya mereka mendapat hikmat Tuhan dan rasa takut akan Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka selalu mengusahakan yang terbaik bagi orang banyak. Kami doa juga untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia dan firman Tuhan yang mereka beritakan. Biarlah kuasa dari Tuhan yang mereka boleh terima, sehingga orang-orang bisa melihat Kristus sendiri dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk banyak peristiwa di dunia bagi mereka yang ada dalam kemiskinan, mengalami kekerasan, ketidakadilan, mereka yang sendirian, yang tidak memiliki keluarga. Biarlah Tuhan juga memberi penghiburan dan kedamaian bagi mereka. Juga untuk anggota jemaat di GPN Amsterdam yang sedang dalam proses pemulihan atau sakit, terutama Ibu Ade Marpaung, Bapak Andre Sahitapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Woda Purba, Ibu Ice Hetaria, Ibu Sinta Sutesna, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Lian, Bapak Jeffrey Tanah Hate, Bapak Will Mostart, Bapak Otto Reif, Bapak Adrian Sumampau, dan saudara kami Maris Kales yang ada dalam pemulihan. Biarlah Tuhan yang menguatkan tubuh mereka, hati dan jiwa mereka, memberi penghiburan dan pengharapan, kekuatan yang baru setiap pagi. Demikian juga orang yang membantu merawat mereka. Tuhan berkati para dokter dan pengobatan yang mereka harus lalui. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang berulang tahun, terutama Ibu Rosana Stratman, Bianca Lauhana Pesi, dan Ibu Paula Beyer. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka di usia yang baru, mereka boleh terus menjadi terang dan garam Tuhan di tengah dunia, dan menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk saudara kami, Giovanni Latul. Biarlah Tuhan juga berkati hidupnya. Kami berdoa untuk majelis Sinode GPN dan keluarganya, juga Ibu Pendeta Ida Patimana dan keluarganya. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan karunia roh yang baru, dengan pertumbuhan iman yang luar biasa, supaya mereka boleh menjadi model dan pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus yang melayani kami. Berdoa supaya Tuhan berkati keluarganya yang mendukung mereka, Tuhan juga terus menopang mereka. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan dan pendeta lain, para pendeta tamu yang melayani di GPN.
Biarlah Tuhan juga berkati kehidupan mereka dan keluarganya. Beri kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melayani, tapi juga ketundukan pada Tuhan dan kehidupan yang terus bergantung pada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di sini, majelis, fungsionaris, GPN. Biarlah Tuhan juga menolong setiap anggota jemaat yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir di sini, supaya mereka semua terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus, dapat mengalami anugerah Tuhan secara sempurna dan membagikan anugerah itu kepada orang lain karena sukacita yang luar biasa, karena mengerti anugerah yang kami terima. Biarlah Tuhan juga memberkati jemaat di sini supaya terus bertumbuh bukan hanya secara kuantitas tetapi kualitas dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih Bapa. Kami boleh menaikkan doa ini hanya karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amin. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi dengan orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan kita edarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Susah pun senang dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menebar, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita doakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu,
Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami, yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Ik nodig u om te staan en samen zingen slotlied vanuit NKB 210, Kuutuskan. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkaya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Geliefde zusters en broeders in de Heer, verhef uw harten tot God. Keert in vrede huiswaarts en wees zijn getuigen waar u ook gaat of staat en ontvang de zegen van God. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Moment van stilte. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mewakili Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris yang tidak bisa hadir saat ini. Ada beberapa pengumuman untuk minggu-minggu ke depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Betty atas pelayanannya pada hari Minggu ini, dan Ibu Susan atas iringan musiknya, dan Ibu tim Kantoria pelayanan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati.
Untuk kebaktian minggu depan, tanggal 4 Agustus, akan diadakan di New Start jam 9.30 yang dipimpin oleh Bapak Moses Tahitu. Yang berikutnya adalah kolekte Minggu tanggal 21 Juli 2024 terkumpul sebesar 235 euro 40 sen. ELG dan PGZO mengumpulkan artikel toilet artikelen untuk Stapverder, dan bagi yang berminat untuk mengumpulkan artikel disumbangkan ke Stapverder, kontak person adalah Ibu Avisaip Tapi Da Costa untuk Perki GBN Amsterdam Zuidoost. Yang berikutnya adalah seperti Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Gereja Perki Nederlands Amsterdam Zuidoost bekerja sama dengan PB ASO setiap hari Senin dan Jumat jam 5 sampai setengah 8 mengadakan pengumpulan dana yang disponsori oleh PB ASO, dan apabila Bapak Ibu berkenan bisa juga bergabung di acara setiap hari Senin dan hari Jumat. Yang berikutnya adalah kita akan mengadakan Familidah yang akan diadakan di tanggal 31 Agustus 2024. Seperti yang tertera di foto berikut ini mengenang memori tahun 2011 di mana dan 2012, dan kita akan mengadakan di tahun 2024 ini di hari dan tanggal yang sama. Itu bisonder ya, setiap 12 tahun itu tepat di hari dan tanggal yang sama. Dan kita akan memilih juga siapa nih ratu dan raja dari GBN Amsterdam Zuidoost di 2024. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian bisa berkumpul di acara yang akan kita adakan nanti. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami. Tuhan memberkati.